Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kali ini bertemu lagi ya dengan Ibu Iko. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu ingin membahas tentang persamaan garis lurus. Yakni bagaimana sih kedudukan kedua buah garis. Jadi nanti Ibu ngasih ke kalian itu dua buah garis. Nah, kedudukan itu gimana? Kedudukan dilihat itu dari gradiennya ya. Kemudian nanti penerapan konsep persamaan garis juga. Jadi nanti akan membuat persamaan garisnya dari kedudukan dua garis tersebut. Kemudian nah sekarang yang pertama itu nanti kalian akan memahami kedudukan dari dua garis. Apakah seperti apa ya nanti kejadiannya. Kemudian yang kedua, dapat menentukan persamaan garis yang dia itu bentuknya sejajar. Kemudian yang selanjutnya menentukan persamaan garis yang tegak lurus. Nah, kita mulai aja nih. Yang pertama itu ada gradien garis yang saling sejajar ya. Definisi saling sejajar ini adalah dia itu memiliki gradien yang sama. Nah, jadi kalau ada kata-kata sejajar nih, sejajar yang ini. Karena ini sejajar, dia itu katanya memiliki gradien yang sama, atau garis dan gradien yang sama itu pasti akan saling sejajar. Jadi cirinya ini adalah gradiennya sama ya. Gradiennya adalah sama, oke. Nah, di sini misalkan ada contoh nih. Contohnya nih, garis G dia itu bergradiennya berapa? Ini ada garis G ya. Ini garis G, gradiennya yang ini negatif 1, 2/3. Nah, katanya itu saling sejajar nih. Ada kata-kata sejajar dengan garis L. Jadi ada dua buah garis, ada garis G sama garis apa? L. Nah, kedudukannya dia saling sejajar. Berarti tentukan gradien garis L. Karena kita tahu definisi dari sejajar itu sama ya. Definisinya itu berarti di sini adalah gradien garis apa tadi? Ada dua ya, ada garis G akan sama dengan nih karena dia itu sejajar. Jadi kalau sejajar tandanya sama dengan ya, sama kan? Sama dengan gradien garis L, oke? Gradien garis L. Nah, berarti yang ditanyakannya garis L ya. Tadi gradien garis G hasilnya berapa? Negatif 1, 2/3 ya. Negatif 1, 2/3. Nah, ini dia. Berarti gradien garis L-nya adalah sama dengan garis G yang ini. Negatif 1, 2/3 juga. Karena dia itu sejajar. Nah, yang selanjutnya itu adalah gradien yang saling tegak lurus. Jadi, gradien yang saling tegak lurus itu adalah jika gradiennya itu dia sama dengan negatif 1 nih. Jadi kalau gradiennya saling tegak lurus itu adalah sama dengan negatif 1. Jadi M1 dikali M keduanya itu sama dengan negatif 1. Nah, contoh yaitu misalkan ada garis K. Garis K ini adalah 2/5. Jadi ada dua buah garis nih. Dua buah garis. Yang pertama itu garis K. Dia itu gradiennya ini ya, 2/5. Kemudian ada garis L. Nah, garis L. Garis kali ini ditanyakan berapa sih gradiennya. Jadi garis L ini masih ditanyakan garis L ini ya. Nah, terus di sana ada kata-kata saling tegak lurus nih. Tegak lurus. Jadi ada dua buah garis, garis K sama garis L. Garis K-nya diketahui 2/5, garis L-nya belum. Dikata dia itu tegak lurus. Nah, definisi dari tegak lurus tadi, misalkan kita memisahkan itu garis K ini adalah M1. Nah, ini garis K M1 ya. Kemudian garis L ini misalkan M2. Nah, maka di sini M1 kali M2 sama dengan berapa? Negatif 1 kan ya, definisi dari tegak lurus. Kita masukkan aja M1-nya itu substitusi M1 2/5 kan ya, di sini 2/5 dikali M2 sama dengan negatif 1 ya. Berarti M2 sama dengan negatif 1 bagi ini 2/5. M2 sama dengan negatif 1 kali ya. Ini bagi berubah jadi kali, ini kita balik 5/2, oke. M2 sama dengan min 1 kali 5 hasilnya min 5 kan, min 5/2. Nah, atau kita bisa diubah jadi pecahan campuran. Berarti ini min 5 bagi 2 hasilnya negatif 2 ya, sisanya 1/2. Nah, ini dia. Jadi ini itu adalah apa? Gradien dari garis L, oke. Jadi gradien garis L ini hasilnya berapa?
negatif 21/2. Kita bisa melihat yang di sini. Jadi tinggal dibalikan saja ya. Cara cepatnya itu nih, misalkan di sini 2/5 kali, di 2/5. Ternyata tinggal ditukar aja posisinya 5/2. Kalau dia itu positif, dia jadi negatif. Oke, misalkan ada gradien nih A per B. Nah, tinggal tukar aja jadi B per A. Kalau dia di sini positif, berarti dia di sini apa? Negatif. Nah, ini untuk menentukan dari M2. Oke, nah sekarang kita akan membahas kedudukan garis. Nih, yang pertama ya, yang pertama, jika ada hubungan nih, ada hubungan dengan gradien dengan garis lurus ya. Jadi misalkan persamaan itu saling sejajar. Jadi soal itu nanti Ibu memberikan dua buah persamaan. Nih, ini misalkan persamaan yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua. Jadi dua buah persamaan, yang persamaan 1, yang persamaan 2. Nah, kalian itu harus menganalisis dia itu saling sejajar atau saling bagaimana nanti garisnya. Nah, hubungannya itu kedudukan itu gimana? Nah, sebagai contoh di sini kita lihat ya, ada hubungan dua garis, Nah, kalian itu harus menganalisis apakah garis dia itu kedudukan sejajar atau bagaimana. Nah, kita lihat dulu nih yang pertama, persamaan yang pertama ya, yang ini persamaan yang pertama. Kita lihat dulu di sini misalkan Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kita tahu nih di sini pernah waktu kemarin Ibu bahas kalau ada Y sama dengan min MX ya, tambah C. Nah, udah kelihatan nih di sini, berarti dia gradiennya berapa? Gradiennya negatif 2. Berarti kita ini misalkan M1 ya. M1 udah ketahuan negatif 2. Ini yang pertama, oke. Nah, sekarang kita lihat garis yang kedua yang ini. 8X ditambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Kalau ada soalnya bentuk gini, ya udah kalian untuk mencari gradiennya itu tinggal negatif ini, negatif A per B ya, negatif A per B. Oke, negatif A per B. Ini A, ini B ya. Berarti ini gradiennya negatif A per B berarti negatif 8/4. Beda kan bentuknya kalau ini Y sama dengan. Nah, kalau ini bentuknya AX tambah BY tambah C. Ini mencari gradiennya berarti negatif A per B. Berarti ini hasilnya berapa? Negatif 8 bagi 4 hasilnya negatif 2. Nah, ini M2. Nih, kita lihat nih. Kedudukan ini sama ini gimana? Sama kan? Nah, berarti karena karena M1 sama dengan M2. Ya, ini hasilnya berapa? Negatif 2. Maka dia itu saling sejajar ya. Maka kedua garis tersebut adalah garis G1 atau Y1, garis G1 dan misalkan Ibu G2 ya, saling sejajar. Jadi saling sejajar ini akibat apa? Akibat dia ini nih, akibat gradiennya itu adalah yang ini, akibat gradien itu adalah sama. Next, yang selanjutnya. Nah, kalau dibuat sebuah garis gini, jadi apabila dua buah garis ini, garis tersebut dibuat kedua garis ini akan saling sejajar. Yang selanjutnya, hubungan gradien garis, dia itu saling berimpit. Nah, kalau saling berimpit gimana? Yang ini saling berimpit itu ada ini nih, ada dua syarat. Syarat yang pertama itu ini ya. Nah, ini gradiennya ini harus sama dan C-nya juga harus sama. Gradien harus sama, kemudian C-nya juga harus sama. Nah, kalian bisa menghitungnya itu, misalkan ini di sini lihat, tentukan hubungan garis 3Y sama dengan 2X dikurangi 12 dan 4X dikurangi 6Y dikurangi 24. Nah, misalnya ini yang pertama ya, kita ubah dulu nih ini. Yang pertama 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. Kita mau diubah dulu jadi Y sama dengan ya. Berarti kita bagi 3 semuanya. Berarti di sini 2/3X, dikurangi 12/3 juga. Jadi semua kedua ruas dibagi 3 ya. Berarti ini kita ketahui nih, ini adalah gradien M1-nya.
Ingat bentuk yang tadi, Y sama dengan MX tambah C. Otomatis ini gradiennya kan. Berarti ini M1-nya itu adalah berapa? 2/3 ya. Ini yang pertama. Kemudian, nah yang kedua ini misalkan kita buat di sini 4X dikurangi 6Y dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa disederhanakan juga ya, bisa disederhanakan. Nah, berarti ini menjadi apa? Negatif 6Y sama dengan, kita ini pindah ruas ya ke sini, berarti negatif berapa? 4X ditambah 24. Nah, yang selanjutnya ini paham ya, kenapa dia negatif? Berarti kan dia pindah ruas ya. Nah, berarti dia itu Y sama dengan, kita bagi 6 semuanya. Kalau yang ini, negatif 4/-6. X tambah 24 dibagi negatif 6 ya. Berarti di sini Y sama dengan, kita sederhanain ya. Negatif bagi negatif, positif kan? Berarti 2/3 ya. Dibagi 2 ini. X. Ini positif dibagi negatif ya. 24 dibagi 6. Kita misalkan dibagi berapa? Dibagi 2. 24 bagi 2 12 ya. Min 6 bagi 2 hasilnya 3. Nih. Ini juga udah kelihatan di sini. Kita lihat, ini adalah apa? Gradien ya. Nah, ini M2. Oke, M2-nya juga sama 2/3. Kalau kita lihat, ini kan C ya. Ini C. Ini juga C. Nah, C-nya juga sama. C-nya juga negatif 12/3. Nih, 12/3 ini juga 12/3. Nah, jadi jawabannya, karena kalau tadi kalau sejajar itu hanya M saja, syaratnya kalau ini dengan C. Karena M1 sama dengan M2, ya ini berapa? 2/3 ya. Kemudian C1 sama dengan C2, berapa? Yang ini negatif 12/3. Maka kedudukan, boleh gini bahasanya juga boleh, kedudukan dua garis tersebut, dua garis tersebut adalah apa? Saling berimpit ya. Jadi kalau sejajar itu syaratnya itu hanya dari M, kalau berimpit itu dengan C-nya juga harus sama. Ini saling berimpit. Next, yang selanjutnya saling berpotongan. Sama kita tes juga, tapi di sini definisinya kalau saling berpotongan itu tidak sama dengan dia. Nah, ini ya, ini tidak sama dengan definisinya itu. Jadi M1 tidak sama dengan M2. Definisi dari saling berpotongan. Nah, di sini misalkan ada soalnya 2Y sama dengan 3X tambah 6. Kita tulis di sini. 2Y sama dengan 3X tambah 6. Berarti ini agar Y sama dengan, berarti bagi 2 ya. Berarti 3/2X, ini juga sama. 6/2. Berarti Y sama dengan 3/2X. 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. Nah, udah ketahuan berarti di sini. Ini adalah apa? M1. Udah ketahuan ya M1-nya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang ini. 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Tadi untuk mencari gradien yang gini itu ada apa? Negatif A/B ya, mencari gradiennya. Yang ini gradiennya. Berarti ini M keduanya itu negatif 3/4. Kita lihat nih, ini gradiennya 3/2, kalau ini 3/4. Tidak sama kan? Karena M1 tidak sama dengan M2. Karena M1 ini tadi berapa? 3/2 ya. Tidak sama dengan kan? Dengan negatif 3/4, oke? Maka kedua garis tersebut apa? Kedua garis saling berpotongan, oke? Nah, jadi kedua garis tersebut adalah saling berpotongan. Alasan saling berpotongan ini karena gradiennya tidak sama. Oke, next yang selanjutnya. Nah, ini tadi gambarnya. Jadi dia saling berpotongan nih. Dia berpotongan di sini kedua garisnya. Kalau digambarkan ya. Next yang selanjutnya, jika dia saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus ini
Ini M1 dikali dengan M2 ini sama dengan berapa? Negatif 1 kalau tegak lurus. Nah, di sini tentukan hubungan dari ini sama. Jadi tetap soalnya sama, ada 2 buah garis ya. Nah, ini kita hitung dulu nih ya ini. Tulis lagi ya, 4Y sama dengan 6X dikurangi 4. Oke. Kita bagi 4 karena di sini agar Y ya. Pokoknya kalau di sini harus diubah jadi Y sama dengan aja. Berarti 6/4X dikurangi 4/4 sama, kedua harus bagi 4. Berarti Y sama dan kita perkecil. Dibagi berapa? Bagi 2 ya. 3/2. Oke, 3/2X dikurangi 1. Nah, ini otomatis nih M1 ya. Ini adalah M1. Oke. Sekarang yang M kedua. M keduanya kita tulis dulu di sini 2X ditambah 3Y sama dengan berapa? 6. Tadi untuk mencari gradiennya itu tinggal apa? Min A per B ya. Nih berarti M2 sama dengan min A. Min A. A-nya ini kan. Min 2/3. Nih kalau kita lihat tadi kata ibu kalau ini lihat kebalikan ini. Kebalikan terus ini tanda ini positif, ini negatif. Ini juga tinggal dibagi 3/2, ini 2/3. Otomatis di sini. Karena, oke, kita tulis di sini. Karena M1 dikali dengan M2 sama dengan, kita hitung ya. M1 dikali M2. M1-nya hitung. M1 hasilnya berapa? 3/2 nih. Dikali M2-nya min 2/3. Kita hitung. 3 kali min 2 min 6 kan. 2 kali 3 6. Berapa? Negatif 1 nih. Yang ini. Nah, yang ini. Berarti karena M1 sama M1 kali M2 sama dengan berapa? Negatif 1. Maka kedua garis saling apa? Maka kedua garis saling tegak lurus. Oke. Jadi dia itu saling tegak lurus karena M1 kali M2-nya hasilnya berapa? Negatif 1 ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana ya hubungan dari gradien-gradien yang diketahui. Nah, sekarang Ibu ingin ngebahas tentang persamaan garis lurus. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah persamaan garis lurus. Kalau sebelumnya Ibu membahas gradien dengan titik diketahuinya, kemudian 2 buah titik. Nah, kalau sekarang itu diketahuinya itu titik sama garis. Jadi kalian nanti harus mencari terlebih dahulu garisnya ya. Nah, misalkan ini soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik. Oke, jadi di sini tuh diketahui titik 1, nih titik 1. Terus ada juga diketahui kata-katanya sejajar, kemudian diketahui juga garis. Oke, jadi ada 3 poin di sini, diketahuinya titik, terus diketahui juga garis, kedua lalu hubungannya saling sejajar. Nah, kedudukannya itu saling sejajar. Nah, kalian nanti akan membuat persamaan garis lurusnya. Kita tahu nih, rumus dari persamaan garis lurus itu ada yang masih ingat gak? Rumus persamaan garis lurus itu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Ini ya persamaan garis lurus. Dari sini, dari soal ini kita punya apa aja nih? Kita punya titik. Oke, berarti titik. Berarti diketahuinya X1 ya. X1-nya berapa? 2. Oke. Y1-nya negatif 6. Nah, yang belum ada gradien. Gradien itu kita cari dari sini. Jadi mencari gradiennya itu dari garis, oke? Dari garisnya ini. Nah, kita tahu nih di sini Y sama dengan 3X tambah 4. Ingat bentuk yang ini Y sama dengan MX tambah C, oke? Ini tuh gradien. Berarti tahu nih gradiennya berapa? 3 ya. Karena dia itu saling sejajar, oke? Berarti M1 sama dengan M2-nya itu sama. Oke, M1 ini 3 ya. M1 3, otomatis M2 juga 3. Nah, berarti ini gradiennya adalah 3. Kita substitusikan ke persamaan garis. Berarti Y dikurangi Y1 berapa? Ini ya, negatif 6. Berarti plus 6. Oke, sama dengan M. M-nya tadi yang sejajar berarti sama. Nah, ini 3. Ingat definisi yang ini, Y sama dengan MX tambah C. Berarti ini M-nya 3 ya. 3, kemudian X-nya tulis lagi. Dikurangi X1 ya tadi udah dapet nih. 2, yang ini.
2. Oke, paham ya? Berarti Y tambah 6 sama dengan 3 dikali X, 3X ya. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Nah, sekarang kita hitung. Ini kan tidak sejenis ya. Nah, yang positif 6 ini nantinya dengan yang 6 ini. Berarti Y sama dengan 3X dikurangi 6. Ini pindah ruas ke sini. Jadi kurangi 6 ya. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 12. Nah, ini dia. Jadi persamaan garisnya itu adalah ini. Y sama dengan 3X dikurangi 12. Ini adalah konsep dari jika diketahui titik dan sejajar garis. Oke, next yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik. Dia itu melalui titik sama titik. Kemudian tapi dia itu tegak lurus. Jadi bedanya kalau tadi sejajar, kalau sekarang tegak lurus. Sama di sini juga. Tadi Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Ini persamaan garis lurus kan? Kita punya modal nih titik. Kemudian ini garisnya. Oke. Lalu ada kata-kata tegak lurus. Ingat ya, beda kalau tadi sejajar, kalau sekarang tegak lurus. Berarti di sini diketahui, oke. X1-nya itu adalah 6. Ini X1 ya. Ini Y1. Y1-nya berapa? Negatif 3 ya, negatif 3. Nah, sekarang kalian harus mencari gradien. Nah, gradiennya itu dari sini, mencari M. Nah, kita mencari gradien ya, sekarang mencari gradiennya dulu. Garisnya adalah 2X tambah 3Y dikurangi 5 sama dengan berapa? 0. Kita tahu nih, kalau tadi kata ibu kalau misalkan bentuknya AX tambah BY, cara mencari garis itu adalah min A per B kan ya, yang ini. Berarti ini A ya, ini A, oke, ini B. Berarti negatif 2/3. Nah, ini M1, oke, ini M1. Nah, karena ada kata-kata tegak lurus, kalian harus mencari dulu M2. Berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Paham? Ulangi, kalau dari garis ini mencari gradiennya ini min A per B, terus ada kata-kata saling tegak lurus ya. Oke, saling tegak lurus sekarang. Ada kata-kata ini nih, ada kata-kata tegak lurus. Berarti ini M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya min 2/3 kalau mau dihitung. Dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan min 1 bagi min 2/3. M2 sama dengan berapa? Negatif 1 kali berapa? 3/2. Berarti M2 sama dengan min 3/2 ya. Bentar, ini min 2/3 ya. Min 2/3. Ini min 1, ini juga min ya. Jadi sama dengan berapa? 3/2, oke. 3/2. Bu, ada cara cepatnya juga. Kalau ini tanpa dihitung ini, kita balikan saja angkanya. Yang ini M1, yang ini tinggal tukar posisi. Jadi 3/2 kan. Kemudian apabila di sini negatif, ini jadi positif, sama kan ya. Jadi terserah kalian mau dihitung dulu enggak atau mau cara cepatnya. Jadi tinggal ini tukar posisi, pembilang jadi penyebut. Apabila di sini negatif, dia jadi positif. Nah, yang digunakan itu adalah yang ini M2-nya. Yang digunakan di sini. Berarti kita hitung ya, di sini Y dikurangi Y1. Y1 yang ini ya, berarti positif 3 karena min. Jadi positif 3 sama dengan M. M-nya yang ini pakainya 3/2. X dikurangi X1 yang ini 6 ya, 6. Oke. Kita hitung Y tambah 3 sama dengan 3 kali ini 3/2X ya. Dikurangi 3 kali 6 hasilnya 18 kan ya. 18 dibagi 2, 9. Nah, ini berarti di sini hasilnya Y sama dengan 3/2X dikurangi 9. Ini pindah ruas ke sini. Jadi dikurangi 3. Yang ini plus 3 pindah ruas. Jadi Y sama dengan 3/2X. Negatif 9 dikurangi 3 hasilnya negatif 12. Nah, ini adalah persamaan garisnya.
Oke, pertemuan pada kali ini cukup sekian ya. Nah, tadi Ibu sudah membahas tentang bagaimana kedudukan dari garis. Jadi dilihat nanti itu garis itu dilihat dari gradien itu dia bisa saling sejajar, kemudian berhimpit, berpotongan, dan tegak lurus. Dan kemudian membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis jika diketahui titik sama garis. Kalau sebelumnya titik dengan titik dan titik dengan gradien. Oke, mudah-mudahan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal. Dan apabila belum ngerti, kalian boleh bertanya di kolom komentar atau boleh langsung ke Ibu ya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.